Gue mau tanya satu hal Sobat Pablo. Sejak kapan influencer diaspora jadi penentu masa depan bangsa? Disclaimer. Konten ini dibuat untuk kepentingan edukasi publik dan analisis sosial politik. Semua informasi bersumber dari data yang tersedia secara publik, analisis tren media, dan opini penulis. Konten ini tidak dimaksudkan untuk menyerang individu atau kelompok tertentu, melainkan untuk memberikan perspektif kritis agar masyarakat lebih cerdas menghadapi informasi. Penonton diharapkan mengecek ulang fakta sebelum menarik kesimpulan. Gue mau tanya satu hal Sobat Pablo. Sejak kapan influencer diaspora jadi penentu masa depan bangsa? Lagi-lagi ada satu nama yang sekarang ramai dibahas. Salsa, katanya si peduli rakyat, katanya si bela keadilan. Tapi, aneh ya? Semua podcast, TikTok, live-nya, nyerang kesana sini. Semua partai, semua pejabat. Tapi, ada satu kubu yang entah kenapa kayak punya tameng gaib. Jokowi, Gibran, PSI, Budiari, Nul, Dana Haji, OJCP, hilang. Gak pernah disentuh sama sekali. Sobat Pablo, ini bukan sekadar konten lucu-lucuan. Kita lagi ngadepin operasi opini publik yang dirancang, disusun, dan digerakkan. Dan yang bikin ngeri, ini bisa berdampak langsung ke kestabilan politik nasional. Kalau lo perhatiin, kontennya Salsa itu punya pola khas. Langkah 1, bikin framing seolah-olah pro-rakyat, sentuh emosi publik, bikin netizen mikir, wah, ini orang berani banget, keren nih. Langkah 2, dorong narasi case, elit busuk semua, sistem bobrok, politik kotor. Tapi, plot twistnya, yang diserang cuma pihak tertentu. Langkah 3, silent treatment, ada 6 isu besar yang entah kenapa gak pernah disentuh. Ijazah palsu Jokowi, Gibran, anak haram konstitusi, Ade Armando PSI, kasus Sylvester, ujung tombak Jokowi, skandal Budi Arya judi online. Korupsi Dana Haji dan OJCP nobatkan Jokowi presiden terkorup nomor 2 di dunia. Dan tahu nggak Sobat Pablo, semua isu ini punya potensi bikin kepercayaan publik anjlok. Tapi entah kenapa, Salsa bungkam 1000 bahasa. Gue gak bilang Salsa agen siapa, tapi kalau lo analisa timing, narasi, dan framing, kelihatan jelas. Ada agenda Gang Solo. Operasinya sederhana, tapi rapi. Tahap 1, turunkan legitimasi Prabowo. Narasi dibentuk seolah-olah kebijakan presiden sekarang kacau, gak pro-rakyat, dan pro-oligarki. Tahap 2, bangun sentimen pro-Gibran. Setelah Prabowo digoreng habis-habisan, narasinya digeser. Daripada yang sekarang makin hancur, mending generasi muda ambil alih. Tahap 3, manfaatkan netizen tanpa sadar. Influencer diaspora kayak Salsa jadi katalisator. Kontennya viral, algoritma bantu dorong, publik terprovokasi. Tahap 4, kias terkendali. Saat demo meledak, sentimen publik terbelah, kepercayaan ke pemerintah runtuh. Guess what? Skenarionya terbuka lebar buat Gibran naik jadi presiden cepat-cepat. Gue gak peduli lo pro siapa, anti siapa, pendukung siapa. Yang penting satu, jangan mau dibodohi algoritma. Cross-check semua informasi, jangan cuma telan mentah-mentah. Ikuti jejak narasinya, kalau influencer selalu nembak ke satu arah tapi buta ke sisi lain, curiga itu konten pesanan. Pakai logika, bukan emosi, kita butuh akal sehat, bukan amarah buta. Ingat Sobat Pablo, bangsa ini pernah jatuh gara-gara informasi salah, dan bisa jatuh lagi kalau kita cuma jadi penonton. Jangan biarin masa depan lo digadaikan cuma gara-gara konten viral. Influencer itu kayak pisau. Di tangan orang bijak, dia bisa motong kue. Tapi di tangan yang salah, dia bisa motong leher demokrasi. Jadi, next time lo scroll TikTok, denger podcast, atau lihat konten viral, tanya ke diri lo sendiri. Ini murni fakta, atau bagian dari agenda? Gue Dr. Pablo. Gue ajak lo pakai akal sehat sebelum akal lo dipakai orang lain. Sampai ketemu di next episode. Salam dari Sobat Pablo. Disclaimer. Konten ini dibuat untuk kepentingan edukasi publik dan analisis sosial politik. Semua informasi bersumber dari data yang tersedia secara publik, analisis tren media, dan opini penulis. Konten ini tidak dimaksudkan untuk menyerang individu atau kelompok tertentu, melainkan untuk memberikan perspektif kritis agar masyarakat lebih cerdas menghadapi informasi. Penonton diharapkan mengecek ulang fakta sebelum menarik kesimpulan.